Abu Hanifah Al-Dinawari adalah seorang ilmuwan dan ahli sejarah yang berasal dari Persia. Ia mengarang kurang lebih 20 judul buku dalam bidang ilmu tumbuh-tumbuhan, sejarah, ilmu falak, tafsir, ilmu waris, logika, balaghah, syair, ilmu hitung, dan aljabar. Semua buku di atas tidak ada yang sampai kepada kita secara utuh, kecuali Al-Akhbar At-Tiwal dalam bidang sejarah, serta 2 buah jilid bukunya dalam ilmu tumbuh-tumbuhan. Dia memulai buku tentang tumbuh-tumbuhannya dengan memberikan rincian jenis dan struktur tanah negara Arab, jenis dan pembagian airnya, serta kondisi tanah yang dapat menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian, dia membagi kelompok-kelompok tumbuhan dengan sifat-sifatnya, lalu menyusun struktur kelompok tersebut. Dia membagi tumbuhan menjadi 3 bagian: jenis tumbuhan yang ditanam untuk makanan manusia, tumbuhan darat, serta tumbuhan yang berbuah yang bisa dimakan. Dia juga menyebutkan tempat-tempat tumbuhnya tanaman tersebut, sifat-sifatnya, nilai ekonomisnya, dan konsumsinya. Dalam membuat buku sejarah, ia memaparkan sejarah Sasania secara terinci, kemudian pindah kepada peperangan pertama bangsa Arab, penaklukan Islam terhadap Persia. Ia tidak menyebutkan Nabi SAW kecuali ketika dia mengulas sejarah Anushirwan. Dia juga tidak menyebutkan Khulafaur Rasyidin kecuali yang ada hubungannya dengan perjanjian yang mereka buat sehubungan dengan penaklukan wilayah Persia. Akan tetapi, Abu Hanifah Al-Dinawari merinci berbagai serangan Khalid bin Walid ke wilayah Irak, perang Nahawan dan Al-Qadisiyah, jatuhnya Imperium Persia, bahkan menjelaskan dengan sangat rinci dan indah tragedi pembunuhan Al-Husain bin Ali di Karbala. Dengan pengkhianatan bangsa Irak yang hendak menolong imam yang mereka panggil ke sana untuk dijadikan khalifah mereka. Dia tidak menyebutkan sejarah para khalifah Umayyah kecuali sangat sedikit yang berkaitan dengan gerakan agama dan politik pada masa kekuasaan mereka, seperti revolusi Al-Zariqah, awal revolusi Syiah, dan propaganda Abu Musalim Al-Khurasani untuk Bani Abbasiyah. Kemudian dia menceritakan Daulah Abbasiyah yang sama sekali kurang memadai karena terlalu sedikit mengenai peristiwa yang berkaitan dengan Ad-Darimiyah, seperti pembunuhan Abu Muslim, revolusi jiwa yang suci, pertempuran antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, dan revolusi Babak. Abu Hanifah Al-Dinawari telah berusaha sedemikian rupa untuk memaparkan sejarah dengan bentuk yang sangat menarik dan enak dibaca, sehingga buku sejarahnya hampir bisa dikatakan sebagai buku sastra
mengenai kisah-kisah sejarah. Juga merupakan warisan seni bangsa darimi yang tidak akan membuat gelisah para pembacanya. Abu Hanifah Al-Dinawari banyak mengingatkan kita kepada Al-Jahiz Abu Hayyan At-Tauhidi yang bersama-sama dengannya membuat buku dengan bahasa yang indah dan lancar, bahkan memberikan rasa pengaruh filsafat dan ilmu-ilmu Yunani. Al-Dinawari atau yang bernama lengkap Ahmad bin Daud Al-Dinawari atau Abu Hanifah lahir di kota Dinawari pada tahun 820 Masehi. Ayahnya bernama Abu Hanifah Ahmad bin Daud bin Wanand. Sang ilmuwan muslim ini sejak kecil sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari beragam ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik di Isfahan, negeri Iran. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal karena salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu botani, yaitu kitab An-Nabat. Kitab ini memuat deskripsi mengenai ratusan jenis tanaman dan penjelasan mengenai berbagai jenis tanah, karakteristik, kualitas, sifat, serta tanah mana yang baik untuk ditanami. Sejatinya, Al-Dinawari bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad ibnu Daud Al-Dinawari. Insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani, Al-Dinawari juga dikenal sebagai orang yang menguasai beragam ilmu seperti astronomi, pertanian, metalurgi, geografi, matematika, dan sejarah. Selain itu, ilmu bahasa dan sastra juga telah membetot perhatian Al-Dinawari. Untuk mempelajari bahasa dan sastra, Al-Dinawari harus hijrah ke dua kota penting di Irak pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu Kufah dan Basrah. Ketika revolusi pertanian Islam bergulir di era kekhalifahan, para insinyur muslim berhasil mencapai kemajuan yang begitu gemilang dalam ilmu tumbuh-tumbuhan alias botani. Para ahli botani muslim di zaman keemasan Islam mampu menampilkan keahliannya dalam agronomi, agroteknik, meteorologi, klimatologi, hidrologi, penguasaan lahan, serta manajemen usaha pertanian. Tak cuma itu, para ahli botani dan pertanian muslim juga sudah menguasai beragam pengetahuan lainnya seperti ekologi, pertanian, pedologi, irigasi, serta pengetahuan penunjang pertanian lainnya. Berkat penguasaan pengetahuan itulah revolusi hijau yang dikembangkan dunia Islam mencapai puncak kesuksesan. Salah seorang insinyur muslim yang menjadi otak di balik kesuksesan revolusi hijau itu adalah
Abu Hanifah Ad-Dinawari. Sejatinya, dia layak dinisbatkan sebagai bapak botani. Botani merupakan kajian saintifik untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Sebagai satu cabang biologi, botani kadangkala dirujuk sebagai sains tumbuhan atau biologi tumbuhan. Botani merangkumi berbagai disiplin saintifik yang mengkaji struktur, pertumbuhan, pembiakan, metabolisme, perkembangan, penyakit, ekologi, dan evolusi tumbuhan. Sang insinyur telah menulis sebuah buku botani yang sangat menakjubkan pada abad ke-9 Masehi yang berjudul Kitab An-Nabat, buku tumbuh-tumbuhan. Dalam kitabnya itu, Al-Dinawari mampu menjelaskan sekitar 637 jenis tanaman. Al-Dinawari pun membahas evolusi tanaman, mulai dari kemunculan hingga kematian. Tak hanya itu, sang insinyur juga mengupas fase pertumbuhan tanaman, produksi bunga, dan buah. Sejatinya, Al-Dinawari bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad ibnu Daud Al-Dinawari. Insinyur asal Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani, Al-Dinawari juga dikenal menguasai beragam ilmu seperti astronomi, pertanian, geografi, matematika, dan sejarah. Sang ilmuwan muslim ini sejak kecil sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ia mampu mempelajari berbagai ragam macam ilmu seperti astronomi, matematika, dan mekanik. Untuk mempelajari bahasa dan sastra, Ad-Dinawari harus hijrah ke dua kota yang penting di Irak pada zaman kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu Kufah dan Basrah. Sang ilmuwan muslim fenomenal itu meninggal dunia pada 24 Juli 896 Masehi di kota kelahirannya, Dinawar. Nama Ad-Dinawari pun diambil dari kota tempat kelahirannya dan tempat kematiannya. Kontribusi sang ilmuwan botani. 1. Bidang botani. Pada abad ke-9 Masehi, Al-Dinawari telah menemukan ilmu tumbuh-tumbuhan alias botani. Ia mengupas dan membedah botani lewat karyanya Kitab An-Nabat yang terdiri atas 6 volume. Sayangnya beberapa volume telah punah, hanya volume ketiga dan kelima yang tersisa. Meski begitu, volume ke-6 dari kitabnya itu telah menjadi bagian rekonstruksi dasar dalam kutipan dari karya terakhirnya. Dalam kitabnya itu, Ad-Dinawari menguraikan sekitar 637 jenis tanaman. Buku itu ditulis dalam bahasa Arab. Sang ilmuwan menjelaskan aneka jenis tanaman yang ditemuinya dari huruf sin sampai ya. Tak hanya itu, dia juga mendiskusikan evolusi tanaman dari tumbuh hidup sampai mati, penjelasan tahap tanaman tumbuh dan memproduksi buah dan bunga. Buku itu menjadi sumber utama tentang tanam-tanaman dan penggolongan analisis morfologi tanah dan tentang ilmu air. Selain itu, buku yang fenomenal juga menjadi risalah tata bahasa paling lengkap dalam nama-nama tanaman. Bagian dari bukunya tentang tanaman juga menguraikan peranan astronomi dan meteorologi Islam dalam pertanian. Ia juga bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam laut.
Ia sudah bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam tersebut. Fenomena alam lainnya seperti badai, guntur, kilat, salju, banjir, lembah, sungai, danau, sumur-sumur, dan sumber air lainnya dikaji dan dibahas. Semua itu digunakan untuk kepentingan pertanian. Bagian dari buku tentang tanaman milik Al-Dinawari juga menguraikan ilmu bumi dalam konteks pertanian. Dia memasukkan batu dan pasir serta menjelaskan perbedaan tipe-tipe tanah serta menandakan tipe-tipe yang cocok untuk tanaman, kualitasnya, dan kandungan tanah yang baik. Lewat kitab Al-Akhbar At-Tiwal, Al-Dinawari juga dianggap sebagai seorang sejarawan. Selain menceritakan zaman pra-Islam, buku sejarahnya juga mengisahkan hari-hari terakhir kekuasaan dinasti Umayyah di Khurasan. Dalam buku itu diceritakan bagaimana Marwan, dua khalifah terakhir dinasti Umayyah, dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah. Al-Dinawari telah banyak menulis karya di bidang ilmu pengetahuan. Karya-karya beliau di bidang ilmu murni adalah Kitab Al-Jabar wal Muqabala, Kitab An-Nabat, Kitab Al-Kusuf, Kitab Ar-Rad ala Rasad Al-Isfahan, Kitab Al-Hisab, Kitab Al-Bahth fil Hizab Al-Hind, Kitab Al-Jam' wa Tafriq, Kitab Al-Qibla wa Ziwal, Kitab Al-Anwa, Kitab Islah Al-Mantiq. Beliau juga menyusun buku di bidang sosial dan sastra. Karya-karyanya adalah Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Kitab Al-Kabir, Kitab Al-Fisa, Kitab Al-Buldan, Kitab Al-Sir wal Su'ara, Kitab Al-Ansab wal Akharat.